Shalom. 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 Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua, ya, Ketua Pengusaha OAP Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Ketua Pengusaha Kabupaten Jayawijaya, Bapak Anggota MRP, Bapak Joni, Bapak Yoyo, Pimpinan BRI, Bank Mandiri, dan senior kita, orang tua kita, Bapak Saul, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan rekan-rekan saya OPD. Ini luar biasa, ya. Kita hadir kompak untuk mendukung suksesnya acara ini dan mendengarkan bersama arahan-arahan untuk menjadi pedoman kita implementasikan dalam mewujudkan keberpihakan kepada orang asli Papua. Atas nama pemerintah Kabupaten Jayawijaya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Ketua, ya, Pak Ketua Pengusaha Papua Pegunungan dan Pak Ketua yang terpilih Kabupaten Jayawijaya telah mengorganisir saudara-saudara kita orang asli Papua yang memang berminat di dalam bidang usaha apapun. Ini membantu pemerintah daerah di dalam mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas daya upaya dan hari ini terlaksana kegiatan ini dengan baik. Ini sungguh luar biasa karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya sebagai pejabat pusat yang ditugaskan ke Papua Pegunungan ini, saya melihat bahwa cita-cita berbangsa bernegara di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara khusus meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, ini memang masih jauh panggang dari api. Namun ini tantangan. Ini tantangan kita bersama. Bagaimana mewujudkan undang-undang peraturan pemerintah di dalam pelaksanaannya ke depan. Kita menjalani kehidupan yang luar biasa. Kalau melihat umur Indonesia merdeka, umur Kabupaten Jayawijaya sudah masuk wilayah kakek nenek, tapi masyarakatnya masih miskin ekstrim. Masyarakatnya masih stunting. Nah, ini saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, utamanya pengusaha orang asli Papua, mari ikut mengawal bersama. Kami di zaman PJ ini mendorong pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara regulasi, kebijakan keberpihakan kepada orang asli Papua kami melihat sudah optimal. Namun di tataran implementasi, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Saya hampir 2 tahun di sini melihat kondisi real masyarakat dari dekat. Memang miris. Nah, oleh sebab itu, APBD Kabupaten Jayawijaya yang dikelola kurang lebih 1,7 triliun. Saya mohon kita semua ini dan semakin banyak masyarakat kita, komponen masyarakat kita yang terlibat di dalam proses pelayanan dan pembangunan daerah ini semakin baik.
semakin meratakan penggunaan APBD. Tidak ada monopoli dan tidak diperkenankan monopoli. Nah, sehingga tidak boleh pemerintah ke kanan, masyarakatnya ke kiri. Harus sinergi. Hari ini kita wujudkan koordinasi yang luar biasa ini melalui Pak Ketua Provinsi Papua Pegunungan dan Pak Ketua Kabupaten Jayapura. Ini rapatkan barisan untuk mengawal penggunaan APBD 2024 Kabupaten Jayapura. Saya mengajak mari kita semua ikut di dalamnya, berkontribusi aktif dan ikut mengawasi pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Kita berhitung waktu, saat ini sudah bulan Mei, sebentar lagi Juni, 1 semester berjalan. Evaluasi kinerja sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Provinsi Papua Pegunungan bahwa memang pemerintah itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa topangan, dukungan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah itu. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali untuk terlibat aktif sehingga Jayawijaya ini adalah milik kita bersama. Rasa memiliki itu harus muncul. Tidak ada apatis. Tapi rasa memiliki Jayawijaya ini harus tinggi. Mulai dari generasi mudanya, saya selalu mengajak KNPI di dalam setiap kegiatan rapat-rapat dan pelaksanaan kegiatan. FKUB, Forum Gereja-Gereja Papua Pegunungan, Forum Gereja-Gereja Jayawijaya, dan kita semua yang hadir ini, sekali lagi saya mengajak, mari proaktif, terlibat langsung, memberikan kontribusi untuk mendorong peningkatan pelayanan, untuk melayani masyarakat kita yang masih ditetapkan statusnya miskin ekstrim. Bayangkan, tidak ada lagi di atasnya miskin ekstrim. Tahun ini kita komitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim itu. Secara data dari Kementerian Sosial, Kementerian dari Kemenko, PMK, dan Badan Pangan Nasional, ada 38.825 KK yang mengalami miskin ekstrim di Kabupaten Jayapura. Yang inilah yang menjadi sasaran kita tahun ini. Baik bantuan dari Badan Pangan Nasional untuk memberikan 10 kg beras per kakak per bulan, dan ini akan kita sinergikan dari BLT yang dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dan bantuan sosial baik Provinsi Papua Pegunungan maupun Kabupaten Jayapura. Untuk wilayah Jayapura ini kita kawal bersama sehingga hak-hak masyarakat kita bisa kita perjuangkan dan kita realisasikan dengan baik, sejalan dengan tujuan otonomi khusus di Provinsi Papua. Yang berikutnya adalah bahwa mari di tengah-tengah kita ada sahabat saya, Kabak Pengadaan Barang dan Jasa, mendengarkan langsung. Saya menanyakan beberapa saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Jayapura, termasuk yang kepala Bapeda itu, Ibu Ludia. Saya tanyakan juga, apakah kamu orang asli Papua? Dia bilang, iya, saya orang asli Papua. Pak Kabak Pengadaan Barang dan Jasa juga, saya tanyakan, apakah Anda orang asli Papua? Dia bilang, saya orang asli Papua. Saya bilang, kalau Anda orang asli Papua, hatinya harus berpihak kepada orang asli Papua. Saya mengatakan kepada Ibu Ludia sebagai kepala Bapeda, Anda dapurnya di dalam mengelola perencanaan, dan
anggarannya nanti mengikuti. Sukses tidaknya membela hak-hak orang asli Papua adalah dimulai dari perencanaan. Jika perencanaannya salah, maka pasti pelaksanaan salah. Ini kawal bersama. Kita kemarin baru musrenbang, Bapak anggota MRP sebagai pemegang mandat membela hak-hak Papua, hak-hak orang asli Papua. Saya mohon ini diikuti. Kami mengundang seluruh stakeholder supaya betul-betul apa kebutuhan saudara-saudara kita orang asli Papua, itulah yang diakomodir di dalam mulai di perencanaan, pengalokasian anggarannya, sehingga kita tetapkan dokumen APBD kita dan kita kawal pelaksanaannya. Terus terang, saya mendorong ini tidak mungkin mampu dengan sendirian tanpa dikawal oleh ibu bapak semua. Suatu contoh bahwa kita komitmen mengentaskan kemiskinan ekstrim tahun 2024 ini. Kita mengentaskan stunting. Pertanyaannya, dari mana memulai? Bagaimana kita mau melakukan? Kaitan dengan bagaimana mendukung efektivitas penanganan stunting misalnya, tidak lepas dari misi kesehatan. Bagaimana mencapai itu? Sampai saat ini pengadaan penyediaan air bersih, air minum dari pemerintah itu tidak ada. Nah, ini saya perjuangkan. Sesuai Undang-Undang 80 bahwa sekurang-kurangnya 80% masyarakat itu menikmati layanan air minum, air bersih. Nah, itu secara kebijakan undang-undang. Namun diimplementasi saat ini, saya miris. Di rumah kontrakan saya itu airnya saya kira akan sama semua. Tidak mungkin bisa dikonsumsi, diminum itu. Nah, sehingga mari kawal, mari. Saya sudah koordinasi dengan PUPR. PUPR sudah membangun penampungan air di Walesi dengan kapasitas 150 liter kubik per detik. Nah, satu lagi penampungan yang kita butuhkan, ini kita kawal. Saya melihat belum ada anggarannya, tapi ini akan kita dorong. Maka saya mengatakan kalau saya sendiri tidak mampu, tanpa didukung oleh ibu bapak seluruh komponen masyarakat, satu lagi penampungan yang kita akan butuhkan untuk mengolah air baku menjadi air minum. Dan dari Provinsi Papua Pegunungan kita sudah sepakat APBD Provinsi Papua Pegunungan membangun distribusi, membangun jaringan perpipaan sampai ke kota. Satu tantangan kita di Jaya-Jaya, sambungan ke rumah. Ini kita klarifikasi bersama, kita optimalkan itu. Besok tanggal 21 kita akan melakukan rapat pembahasan ranperda pengadaan air minum. Ikut di dalamnya mana yang bisa dikontribusikan dari membangun jaringan pipa dari daerah Walesi itu. Ada itu yang warnanya biru itu sudah ada di atas. Kalau kita ke arah yang mau membangun kantor gubernur itu sebelah kanan dicat biru. Nah, satu lagi itu yang tidak ada. Di PUPR Papua Pegunungan kami sudah sepakat untuk membangun jaringan ke kota. Nah, di kotanya ini saya mohon dikawal ini untuk sambungan ke rumah-rumah ini. Ya. Besok kita panggil juga Kadis PU-nya. Mohon izin, Kadis PU ada nggak di sini? Karena saya komitmen mendorong transparansi di dalam pengelolaan APBD 2024 ini. Saya bukan pejabat politik, sehingga tidak ada biaya politik yang saya keluarkan, tidak ada sepeser pun. Maka seharusnya di zaman penjabat bupati itu netral, dan seharusnya lompatan layanan itu ada. Pak Menteri Dalam Negeri menegaskan kepada kami, jaga marwah Kemendagri di sana.
dan optimalkan pelayanan dari potensi APBD yang ada. Mulai hari ini, saya mohon jangan ada sungkan-sungkan. Pemerintah di bawah PJ sangat terbuka siang malam untuk menerima masukan-masukan, dan prioritas kita untuk pengadaan air minum 2024 ini yang belum fokus. Tidak mungkin kita hanya mengatakan saya akan melakukan pengadaan air bersih tanpa terfokus anggaran, sinergi anggaran dan kegiatannya baik provinsi maupun kabupaten. Nah, ini besok kita juga jadwalkan ya Pak Kabak untuk mengundang OAP ini, pengusaha OAP ini hari Selasa, hari Rabu pagi. Hari Rabu pagi saya mohon kita on time jam 8 ya, seluruh pengusaha OAP termasuk pengusaha Papua Pegunungan hadir supaya kita sinkronisasi, karena intinya adalah kita orientasi hasil. Jadi tidak cukup hanya ngomong-ngomong tanpa ada hasil. Nah, bagaimana konkretnya itu kita semua harus ada di dalamnya. Ya, kita sederhanakan saja. 2024 harus dinikmati air bersih di sini. Nah, bagaimana itu? Ya, kita apa saja yang dibutuhkan. Besok tambahkan Kepala Dinas PUPR Provinsi, Direktur PDAM. Nah, supaya kita dengarkan secara teknis hal-hal yang kurang.